Hari ini kita akan merenungkan Kisah Para Rasul pasal 3. Teksnya ayat 1 sampai 26 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahirnya di dekat pintu gerbang Bait Allah. Kedua, ayat 11 sampai 26. Banyak orang berkumpul karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Jadi Petrus memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Kesimpulan hari ini, pada menjelang waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes naik ke Bait Allah dan bertemu dengan seorang lumpuh sejak lahirnya. Dan mereka kuatkan kakinya untuk berjalan. Jadi ia menjolak, berdiri, lalu berjalan dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Ketika banyak orang berkumpul di Selambi Salomo karena melihat dia berjalan, dan Petrus dan Yohanes memakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Petrus berkata, dengan nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang Israel, ia telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang orang Yahudi serahkan dan tolak di depan Pilatus untuk mati di atas kayu salib. Tetapi Petrus berkata, berbuat demikian karena ketidaktahuan, dan karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan menyembuhkan seorang lumpuh melalui Petrus. Ini bukan perbuatan Petrus. Kedua, Allah telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Tetapi dia telah dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketiga, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada orang Yahudi supaya ia memberkati mereka dengan memimpin mereka masing-masing kembali dari segala kejahatan mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Petrus menyembuhkan seorang lumpuh di depan pintu gerbang Bait Allah. Orang yang disembah mengikuti Petrus dan Yohanes, sebab itu banyak orang berkumpul kepada rasul-rasul. Kedua, Petrusnya memberitakan tentang Yesus yang telah mati dan bangkit kembali sebagai pemimpin kepada hidup Mesias. Ketiga, nabi-nabi Allah telah bernubuat tentang Yesus. Memang sejak Abraham sampai nabi-nabi semua. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, proklamasikan penyembuhan, pemulihan dengan percaya kuasa Tuhan. Memang Tuhan tetap menyembuhkan penyakit kita, tetap memulihkan semua kekurangan dan kelemahan kita. Kita harus percaya dan proklamasikan tentang itu. Kedua, jadilah saksi tentang Yesus dengan pengalaman di dalam kehidupan Anda. Memang ada banyak pengalaman Anda dan harus fokuskan, harus melihatnya tentang itu dan saksikan tentang Yesus dengan pengalaman Anda sudah alami. Ketiga, jangan memakai kuasa Tuhan untuk nama Anda sendirinya. Kita harus memuliakan nama Tuhan sajanya. Kuasa Tuhan pasti sudah berkuasa di atas kehidupan Anda. Memang pada waktu itu orang-orang memuji Anda atau mereka hanya melihatnya yang kesuksesan atau mujizatnya demikian itu. Namun janganlah begitu. Harus menjelaskan tentang itu. Ini kuasanya dari Tuhan. Kita harus usaha tentang ini. Akhirnya PR praktek. Proklamasikan
kuasa Yesus yang menyembuhkan semua penyakit dan kelemahan. Dan hanya memuliakan nama Yesus, bukan nama Anda sendiri atau nama manusia siapa. Kita harus usahanya tentang itu. Semua hal dan semua mujizat, semua yang Tuhan diberikan, hasilnya begitu. Itu hanya untuk memuliakan nama. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.